Sempatkan baca dzikir ini 100 kali pada waktu sore hari. Insya Allah biidznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, kita akan diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang melimpah ruah dari segala arah dan penjuru. Simak video ini dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita membaca hamdalah, kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang ahli bersyukur, yang nantinya akan ditambah nikmatnya oleh Allah, bertambah rezekinya, bertambah kebahagiaannya, bertambah keimanannya, bertambah ketakwaannya, dan bertambah yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, di waktu pagi dan juga petang kita dianjurkan untuk membaca zikir pagi dan juga petang. Nah, selain itu sahabat Taman Surga, ternyata berzikir itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang senantiasa mengingat Allah itu akan senantiasa diingat Allah. Firman-Nya adalah fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, ingatlah Allah, maka kita akan diingat oleh Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau orang sudah diingat Allah, maka insya Allah apa yang menjadi hajatnya dimintakan kepada Allah, maka akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah juga berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ada amalan yang bisa Anda baca di waktu petang hari sebelum maghrib. Dan insya Allah ini bisa menjadi wasilah doa dan juga zikir memohon kepada Allah agar yang tadinya kesulitan rezeki diberikan kelancaran, agar yang tadinya usahanya kurang maju bisa maju, agar yang berdagangnya kurang berkah bisa menjadi berkah, dan seterusnya sahabat. Nah, pertanyaannya apakah zikirnya? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir karena kita akan membahasnya tuntas di sini sahabat Taman Surga. Dan buat sahabat yang baru sekali bertemu dengan channelnya Pak Nafis, yuk di subscribe dulu. Caranya tekan tulisan subscribe berwarna merah di bawah video ini sekarang juga. Yuk di subscribe dulu. Kemudian sahabat, kalian bisa menuju kolom komentar, kemudian bisa tuliskan doa-doa terbaik Anda di kolom komentar. Caranya gimana Pak Nafis? Yang pertama, tuliskan hamdalah di sini ya. Kemudian yang kedua, tuliskan basmalah, tulis di komentar. Yang ketiga, tuliskan sholawat, tuliskan di sini ya. Dan yang keempat, baru Anda tuliskan doa-doa terbaik Anda. Kalau sudah, bacalah basmalah lalu diposting. Dan mari sahabat-sahabat semua yang nonton video ini, kita bantu aminkan yuk bersama-sama dengan cara tangannya diangkat seperti ini. Kita aminkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin.
Ya Allah, kabulkanlah doa-doa sahabat taman surga yang sudah dituliskan di kolom komentar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik sahabat taman surga, share juga sahabat taman surga video ini kepada saudara Anda, teman Anda, ataupun keluarga Anda. Ajak mereka untuk membaca dzikir ini. Semoga mereka dapat hidayahnya Allah, dan kalau mereka melaksanakan, maka Anda yang menge-share video ini akan mendapatkan yang namanya pahala jariah. Apa itu pahala jariah? Anda akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang mereka lakukan, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari mereka. Yuk silahkan di-share dulu sahabat. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan banyak panduan untuk kita dalam hidup ini, termasuk panduan kita mendekatkan diri kepada Allah, beriman kepada Allah, termasuk dalam urusan kerezekian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan panduan. Nah, jadi sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, kita harus punya keyakinan sahabat, kalau selagi manusia itu hidup, maka jatah rezekinya masih ada. Semua kebutuhannya akan ditanggung dan dibagi oleh rezekinya yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis disampaikan, tidak akan mati seorang manusia sebelum jatah rezekinya di dunia habis. Nah, jadi sahabat taman surga, yang perlu kita lakukan sekarang adalah yakin bahwa rezeki kita dijamin sama Allah. Kemudian yang kedua sahabat taman surga, kita harus senantiasa banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah kepadaku, niscaya akan kutambah nikmat kepadamu. Jadi terkadang sahabat taman surga, kita terlalu membesarkan keinginan kita sehingga kita lupa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Nah, padahal kuncinya udah jelas. Kalau kita mau ditambah nikmatnya, ya kerjaan yang harus kita lakukan adalah setiap saat senantiasa bersyukur. Lalu bagaimana cara bersyukur? Yang paling mudah adalah mengucapkan wa qulil hamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah. Begitu sahabat taman surga. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Siapa mengucapkan la haula wala quwwata illa billah 100 kali setiap hari, niscaya ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Barang siapa yang mau berzikir, membaca hauqalah dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, yang artinya adalah tiada daya dan kekuatan kecuali atas bantuan Allah. Kalau dibaca 100 kali setiap hari dengan niat lillahi ta'ala, dengan hati yang bersih, dengan niat beribadah kepada Allah, maka tidak akan ditimpa yang namanya fakir. Semuanya akan dicukupi, dipenuhi oleh Allah. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian di dalam hadis yang lainnya, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, siapa yang dianugerahi Allah suatu kenikmatan, hendaklah ia memperbanyak ucapan alhamdulillah. Ini, kalau kita diberi nikmat oleh Allah, maka kita diminta, diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian sabda beliau berikutnya, siapa yang banyak dosanya, hendaklah memohon ampun kepada Allah. Artinya adalah membaca istighfar. Tidak mungkin sahabat taman surga, manusia seperti kita, manusia biasa kok tidak berdosa. Nggak mungkin. Al insanu mahalul khota' wan nisyan.
Manusia itu sudah jelas tempatnya berbuat salah, tempatnya berbuat khilaf. Artinya normalnya tiap hari dosanya bertambah. Makanya Allah sudah menciptakan sebuah zikir yang namanya istighfar. Kita diperintahkan istighfar oleh Allah supaya apa? Dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni Allah, terlebur, kemudian dimaafkan. Nah, bahkan fadilah dari istighfar itu banyak. Selain kita diampuni dosanya, kita juga dilapangkan dari masalah kita diberikan rezeki, dan seterusnya sahabat taman surga. Nah, kita lanjutkan sabda dari baginda Rasulullah SAW tadi. Dan siapa yang merasa diperlambat rezekinya, hendaklah banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas bantuan Allah. Kalau kita kok merasa sudah berusaha, sudah berbisnis, sudah melakukan usaha, tapi kok sepertinya kok mandek nih, rezeki nggak lancar-lancar. Ya, coba deh kita perbanyak mengucapkan hauqolah, mengucapkan dzikir la haula wala quwwata illa billah. Itu sahabat taman surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tobroni. Nah, buat sahabat-sahabat taman surga, yakinlah mulai hari ini bahwa tiada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan tidak ada doa yang ketinggian. Yang ada adalah usaha kita belum pantas untuk doa yang kita panjatkan. Contohnya gimana? Kita meminta sesuatu yang besar, tetapi doa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan belum sebanding dengan apa yang kita minta. Yakinilah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, makanya teruslah berdoa dan yakinlah. Dan santai sahabat taman surga. Kalau Anda berdoa hari ini belum dikabulkan, setahun nggak dikabulkan, santai saja sahabat. Karena ad-du'a'u huwal ibadah. Yang namanya berdoa itu adalah ibadah. Jadi kalau doa kita belum terkabul pun, kita sudah dapat pahalanya kalau kita mau berdoa. Dan sebaik-baiknya berharap adalah berharap kepada Allah. Jangan sekali-kali kita berbuat syirik sahabat taman surga. Karena kalau kita berdoa berarti bagus dong, karena kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat taman surga, share video ini pada teman-teman Anda, saudara Anda yang butuh info ini. Semoga mereka dapat hidayah dari Allah, dan Anda yang meng-share video ini dapat pahala jariahnya. Dan sekarang silakan tonton, ada ribuan video kami lainnya yang sudah ada di channel YouTube ini. Silahkan dicek sekarang dan ditonton sekarang berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.